Halo, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut belajar mengaji di juz 28 surah Al-Qasas. Ya udah. Auzubillah, kita mulai. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ba'agha asuddahu wastawa atainamu hukman wa ilma wa kadzalika nazril muhsinin wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawazada fiha rajulaini tatilan haza min syi'atihi wa haza min aduwihi fastaghasahu allazi min syai'atihi ala allazi min aduwihi fawaqazahu Musa faghadha alayhi qala haza min amali syaitan innahu aduwwum mudilum mubin qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfarallah innahu huwal ghafurur rahim qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin fa asbaha fil madinati khaifan yatarqabu fa izal ladzi tansaruhu bil asmsi yastazriquh. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin falamma an arada an ya'tisha billazi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna zabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin wa za'a razulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a tamiruna biqali yaqtuluka fahruz inni laka minan nashihin fa kharaja minha khaifan yataraqab qala rabbi nadzini minal qawmi zalimin walamma tawazaha tilqa Dayana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil walamma warada ma
Madyana wazada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wazada min dunihi ro'ataini tazudan qala ma qat'bukuma qala la nasqi hatta yusdirar ri'a'u wa abuna syaiqu khabir. Fasaqā lahumā summa tawallā ilā zili faqāla rabbi inni lima anzalnā ilayya min khairin faqīr. Fazā'athu ihdahuma tamshi ala istihya' qalat inna abi yad'uka liyajziyaka azra ma saqaita lana. Falamma za'ahu wa qassa alaihi al-qasasa qala la takhaf nazawta minal qawmi zalimin. Qalat ihdahuma ya abatis ta'zir inna khayra manis ta'zartal qawiyul amin. Qala inni uridu an unkiha ihda dabnatayya hataini ala an ta'zurani samani ya hazan. Fa in admamta asran famin indi wa ma uridu an asqa alaik sataziduni insya Allahu minas qalihin. Qala zalika baini wa bainak ayyamal azalaini qadaitu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Falamma qada Musal azala wa sara bi ahlihi anasa min zanibi turi narra. Qala li ahlihim qusu inni anastu narran la'alli atikum minha bi khabarin aw watim minan nari la'allakum tasqa'un. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buqatil mubarakati minasyazarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin wa an alqi as-saq. Falamma ra'aha tahtazuqa annaha zanu walla mudbira walau lam yu'aqib. Ya Musa aghbil wala taqaf innaka minal aminin
usluk yadaka fi zaiti biqa taharuz bayda'a min ghairi zu' iwadamu ilaika zanna haqa minar rahbi fazanika burhanani min rabbika illa fir'auna wa mal'ihi innahum kanu qauman fashikin. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa'akhafu ayyaqtulun wa akhi Harun huwa absahu mini lisanan fa'arsilhu ma'iyya rid'a saddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Qala sanasudu adudaka bi akhika wa nazalu laku masuqanan fala yasiluna ilaikum kuma bi ayatina antuma wa mani taba'akum kumal ghalibun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, saya berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan dia setelah Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah, kenabian, dan pengetahuan, dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi. Yang seorang dari golongannya Bani Israel, yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia, Musa, berkata, ini adalah perbuatan setan. Sungguh, setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan. Dia, Musa, berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka dia, Allah, mengampuninya. Sungguh Allah, dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia, Musa, berkata, ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Karena itu dia, Musa, menjadi ketakutan berada di kota itu sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat. Maka ketika dia, Musa, hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka, berdoa, dia, musuhnya, berkata, wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang yang sedang mengadakan perdamaian. Musa alaihissalam mendapat nasihat supaya meninggalkan negeri Mesir. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Maka keluarlah dia, Musa, dari kota itu dengan rasa takut waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya, dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu doa orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia, Musa, berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua perempuan itu menjawab,
Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya. Maka Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan makanan yang Engkau turunkan kepadaku." Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami." Ketika Musa mendatangi ayahnya, Syuaib, dan dia menceritakan kepada kisah mengenai dirinya, Syuaib berkata, "Janganlah engkau takut. Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah pekerja pada kita, sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dia dapat dipercaya." Syuaib berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja kepadaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." Musa berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan. Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan." Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan." Maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi, "Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan dari seluruh alam, dan lemparkanlah tongkatmu." Maka ketika Musa melihat yang bergerak seakan seekor ular yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, "Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu. Apabila ketakutan, itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan kau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh mereka adalah orang-orang yang fasik." Permohonan Musa alaihissalam kepada Allah untuk mengangkat Harun alaihissalam menjadi pembantunya. Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sungguh aku takut mereka akan mendustakanku." Allah berfirman, "Kami akan menguatkan engkau, membantumu dan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar. Maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami. Kamu berdua dengan orang yang mengikuti kamu yang akan menang." Allahu a'lam bishawab. Sadaqallah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al mulana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma zakirna warzuqna attahu ana al-laili wa abqa an-nahar waj'al mulana hujjatan ya rabbal alamin.